Dekan 2, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, Bapak Dr. Haji Hasninor MAG. Kepada Bapak kami mohonkan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara pada malam ini. Ini kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih Bu Maya. Kedengaran itu ya suara saya? Oke, silakan Pak. Kedengaran Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Dr. Abdul Razak MSI, yang sama-sama kita hormati, para guru besar, dosen, dan juga guru pamong untuk kegiatan refreshment PPL kita pada kali ini. Yang saya hormati juga Bapak Kaprodi, Bapak Haji Burdan, beserta sekretaris, Bu Mayang selaku moderator pada malam hari ini yang saya hormati, dan teman-teman sekalian yang tidak saya bisa sebutkan ya satu persatu. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersua, bertatap muka meskipun secara daring. Ini dikarenakan karena memang waktunya yang memang sangat mepet ya, setelah kita melaksanakan kegiatan teaching, kemudian barusan juga selesai kita melaksanakan ujian komprehensif, dan besok sambung lagi ya dengan kegiatan PPL. Makanya malam hari ini kita sangat bahagia ya didampingi dan dibersamai oleh Bapak Dr. Haji Abdul Razak MSI, di mana beliau merupakan panitia nasional PPG. Dan titip salam Pak Razak tadi dari Pak Dekan, beliau belum bisa berhadir malam hari ini karena ada kegiatan. Selama seminggu ini kami maraton ya kegiatan AL. Jadi mulai hari Senin, Selasa yang lalu kita AL, asesmen lapangan Prodi PAI. Besoknya lagi lanjutkan dengan PPG, dan ini baru selesai ya, saya baru datang hampir maghrib tadi kegiatan AL PAUD ya di kampus 2 Banjarbaru. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan AL terutama PPG ya nanti akan membawakan secerca harapan baru dengan akreditasi yang kita harapkan meningkat ya dari sebelumnya. Pak Rektor berharap sekali kalau misalnya ini ada peningkatan, ya mudah-mudahan kata beliau kita bisa membuka program kalau yang ada ini jaljab ya pajab yang mudah-mudahan bisa dikabulkan ya niat kawan-kawan semua. Nah, masih ada 6 prodi yang akan AL nanti di bulan Januari. Ini insya Allah nanti mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk melaksanakan kegiatan AL tersebut. Jadi total keseluruhan AL di FTK UIN Antasari ada 12 prodi ya, diawali mulai Desember dan Januari. Ini sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia nasional, dalam hal ini adalah Bapak Dr. Haji Abdul Razak MSI, yang berkenan ya membersamai kita malam hari ini untuk melaksanakan refreshment kegiatan PPL. Karena kadang-kadang seiring perjalanan waktu ya bisa jadi kita selaku dosen atau guru pamong ini ada hal-hal yang terlupakan ya. Sudah masuk Pak di Zoom. Oh ya, alhamdulillah, selamat datang Pak Dr. Haji Abdul Razak. Selamat malam Bapak. Nah, mudah-mudahan iya. Pak Dr. Haji Oh iya enggak. Iya enggak. Ya, masih. Ya. Kami sudah mulai nih. Ya, masih. Ya. Selamat datang, selamat bergabung Pak Dr. Haji Abdul Razak MSI. Mudah-mudahan hadiran Bapak malam hari ini dapat memberi semangat yang lebih ya untuk kami semua selaku dosen dan juga guru pamong dalam rangka melaksanakan kegiatan PPL yang nanti insya Allah
mulai besok ya akan kita laksanakan. Ini memang kegiatan refreshment PPL ini ada dua kendala ya, karena beberapa hari libur yang kita hadapi, hari Natal, kemudian juga tahun baru, dan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Haji Murdan tadi, bahwa sebentar lagi juga akan melaksanakan kegiatan haul ya, terus kumpul, di mana itu akan menyedot banyak sekali umat ya, yang akan lanjut ke kota kayak Banjarmasin, terutama di kota Malang. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang alam, saya akan membuka kegiatan refreshment PPL pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita buka dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah tadi kegiatan refreshment PPL kita pada malam hari akan berjalan dengan lancar, dan juga pelaksanaan PPL yang akan kita mulai besok hari juga akan berjalan dengan lancar dan tertib serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Wakil Dekan 2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, Bapak Dr. Andes Dr. Haji Hasninor MAG, yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, acara berikutnya adalah doa bersama Bapak dan Ibu. Sebelum kita memasuki ke acara inti penyampaian materi, adalah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Arifin. Ke Pak Arifin disilakan. Ya, terima kasih Bang Mayang. Oke, suaranya kedengaran Bang Mayang? Kedengaran Pak. Oke, sebentar Bang Mayang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara orientasi atau refreshment PPL bagi dosen dan guru pamong PPG Daljabid 2 tahun 2024, mari kita sama-sama bermunajat dan berdoa. Semoga acara yang kita laksanakan untuk besok hari dalam PPL semoga dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan kesuksesan serta keberkahan buat kita semua. Mari kita awali dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin gina'il faqr wa hayatir ruhi wa sururil qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ajili wa ajili ma 'alimna wa ma lam na'lam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada malam hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan orientasi. Maka berikanlah keberkahan dan manfaat bagi kami semua agar kami bisa dapat menjalankan aktivitas yang kami kerjakan. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah refreshment ini sebagai jalan bagi kami untuk menjadi pendidik yang profesional, berkarakter, dan mampu memberikan manfaat besar bagi peserta didik kami, umat dan bangsa ini. Ya Allah, kami sadar bahwa segala usaha dan ikhtiar kami tidak akan sempurna tanpa pertolongan dan ridha-Mu. Maka dari itu, kami memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau senantiasa membimbing kami dalam setiap proses yang kami jalani. Ya Allah, ya Rahman, ya Mujib was-sa'ilin.
hanya kepadamu kami berserah diri dan hanya kepadamu kami Amin. memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa Amin. iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Amin. ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya Amin. Allah, kami sadar bahwa segala usaha dan Amin. ikhtiar kami tidak akan sempurna tanpa pertolongan dan ridhamu. Maka berikanlah kekuatan kepada kami. Amin. Rabbana atina min Amin. ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana iftah Amin. bainana wa baina qaumin bil haqq Amin. wa anta khairul fatihin. Rabbana Amin. atina min Amin. ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana Amin. zalamna Amin. anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اصرف Amin. عنا Amin. عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا Amin. ومقاما ربنا Amin. آتنا في Amin. الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Amin. وقنا عذاب النار صلى الله على Amin. سيدنا محمد Amin. النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب Amin. العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih, syukran Mayang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Arifin yang sudah memimpin doa pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya ini kita akan masuk ke sesi penyampaian materi ya Bapak dan Ibu. Namun mohon maaf, sepertinya Pak Rozak belum ini ya Pak ya, belum bisa bergabung bersama kita. Pak Rusak lagi di jalan. Hmm. Katanya mau ke Sularia dulu, Mak. Mau Zoom. Oh, ini berarti masih menunggu sebentar ya Pak. Mohon maaf Bapak dan Ibu ya. Kita berarti izin menunggu sebentar untuk menunggu kehadiran narsum Bapak dan Ibu. Ini. Bagusnya ada informasi sambil menunggu itu. Ini. Baik, ya baik Bapak dan Ibu. Untuk ada informasi tambahan ya Pak, mudah nanti terakhir perkuliahan PPG mungkin yang bisa kami sampaikan terkait jadwal ya Pak ya. Jadwal itu akan dimulai pada dua pada 21. 21 Desember 2024 Bapak dan Ibu Iya. besok. Oke. Kemudian juga terkait dengan kegiatan PPL mungkin Bapak dan Ibu ya pada maaf pada kegiatan ini berbarengan dengan liburan sekolah ya Pak ya. Kemudian nih Pak, nah karena Iya. terkait dengan liburan sekolah mungkin ada beberapa pengkondisian mungkin ya Pak ya, atau ada dispensasi mungkin yang bisa diberikan oleh para dosen dan guru kamu. Ya, baik nih, silakan Pak Mudan, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak sambil Iya. kita menunggu para Razak nih. Kemarin itu kan kita sudah ada placement dengan Pak Guru para mahasiswa itu terkait dengan pelaksanaan PPL. Nah, dalam kaitan ini bahwa PPL kita ini kan terbentur dengan adanya hari libur. Nah, maka boleh kita nanti akan tanyakan saja dengan panitia nasional, bolehkah kita seperti tahun kemarin kita kan meminta kepada guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan syarat siswanya minta hadir di saat perekaman itu. Nah, itu seperti yang tahun kemarin 2023. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bertanya dengan narasumber apa bisa dilakukan seperti kemarin atau bagaimana nanti solusi dari Pak Rozak. Kemudian juga kita kan ada acara besar ya. Nah, ada sekolahan-sekolahan yang dijadikan posko ya. Jadi tempat ya posko dalam pelaksanaan haul guru sakumpul ya. Jadi guru sakumpul itu kan ada sekolahan yang dipakai untuk sekolah ya. Nah, jadi mereka juga nanyakan juga ya seperti itu. Nah, kemarin kami berinisiatif, mudah-mudahan ini bisa diamini oleh
panitia nasional itu bisa kita merekam sebelum hari H-nya itu ya. Nah, sehingga bisa kita mendapatkan rekaman pembelajaran itu. Jadi bisa aja Bapak Ibu, para guru, para dosen dan guru pamong untuk memberikan dispensasi seperti itu ya. Itu dilakukan karena keterpaksaan ya, keterpaksaan. Nah, jadi walaupun sebenarnya kita menyesuaikan dengan waktu yang ditetapkan oleh panitia nasional, tetapi kita juga menurut kami ya, kami kemarin itu memberikan solusi kepada para guru, bisa saja guru-guru itu untuk melaksanakan perekaman video itu sebelum hari H. Nah, jadi bisa saja. Kemudian juga guru-guru yang kebetulan libur itu bisa meminta muridnya hadir ya, ke sekolahan. Nah, tentu saja kan diberikan kesempatan ya. Ini Pak Uza sudah masuk ya. Silakan Bu Mayang. Pak, ya baik. Ya, gitu, terima kasih. Eh, Masih kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Abdul Razak MSI. Selamat datang Pak di Zoom Baik, kami pada malam Assalamualaikum, ini. Pak Mudan, Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas kesediaannya. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan Bapak dan Ibu semua terkait dengan persiapan untuk menghadapi tahapan PPL di PPG dalam jabatan batch 2 ini yang akan dimulai pada tanggal 21 Desember atau besok hari. Tentunya kiranya kita baik Bapak dosen, Bapak Ibu dosen ataupun guru pamong memerlukan refreshment kembali, mengingatkan apa-apa saja yang perlu dilakukan pada kegiatan PPL. Baik, sebelumnya saya izin untuk membacakan dulu CV dari narsum kita pada malam ini. Terima kasih telah berhadir bersama kita Bapak Dr. Abdul Razak MSI. Beliau dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan FITK Universitas Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Pak Razak ini juga beliau merupakan salah satu dari panitia nasional PPG yang tentunya sangat tepat untuk memberikan arahan kepada kita semua pada malam ini terkait dengan pelaksanaan PPL di PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya waktu dan tempat, waktu dan layar kami berikan sepenuhnya kepada narasumber kita pada malam ini, yaitu Bapak Dr. Abdul Razak MSI. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salam-salaman ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Pertama, mari kita panjang puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini memberikan berbagai nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti agenda yang telah disampaikan oleh panitia dalam kaitan dengan koordinasi persiapan pelaksanaan PPL program PPG dalam jabatan batch 2 pada LPDK UIN Antasari Banjarmasin. Salawat salam senantiasa kita surah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya baik itu hidup dunia maupun di akhirat kelak. Yang saya hormati Pak Dekan, serta jajaran para wakil dekan, para guru besar, para kolega dosen, para kolega guru pamong, tim IT, hadir sekalian yang berbahagia. Pertama saya mohon izin dan mohon maaf agak lambat, kurang lebih setengah jam. Saya nggak menduga perjalanan ya, tapi Jakarta memang seperti ini. Ya dari Jakarta Utara, tadi pas maghrib langsung kembali ke arah Depok. Ternyata perjalanan masih amat padat
di malam Sabtu ini. Dan ini saya mencari area, di rest area menuju arah Depok. Jadi rencana mau di rumah, ini di rest area untuk ngisi waktu bersama Bapak Ibu sekalian. Saya lanjut saja, menghemat waktu. Mohon izin share screen ya, lumayan. Oke, silakan Pak. Sudah terlihat ya? Ya, mulai terlihat Pak. Kasih loading Pak. Ya, Bapak sekalian, ini kegiatan PPL ini barangkali kegiatan yang sudah sekian kali bagi kita semua, Bapak Ibu, para dosen, guru pamong, dan tim yang terlibat di dalam program PPG. Namun demikian, saya kira kita perlu dari waktu ke waktu untuk terus melengkapi, menyempurnakan, meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan PPL ini. Nah, Bapak sekalian, ini sebuah gambar dan sebuah judul yang kita berharap bahwa mahasiswa PPG ini dalam melaksanakan kegiatan prakteknya besok itu bukan menampilkan praktek mengajar biasa-biasa saja, sebagaimana selama ini yang mereka lakukan. Akan tetapi praktek mengajar yang akan mereka lakukan para mahasiswa, hendaknya praktek mengajar yang menggambarkan, mencerminkan dari berbagai konsep pengetahuan yang telah didapat selama mengikuti program PPG, terutama ini dapat terlihat di dalam praktek mengajar mereka. Nah, oleh karena itu, pada para dosen pembimbing dan guru pamong, mari kita sama-sama untuk memastikan bahwa aktivitas praktek mengajar ini menunjukkan suasana tampilan kegiatan mengajar yang memang ya menunjukkan adanya kemajuan, adanya inovasi, dan adanya kreasi dari yang dilakukan oleh para mahasiswa kita, para guru. Ya, Bapak sekalian, ya PPL ini tahapan akhir sebelum ujian nanti, dan saya kira ini kegiatan yang teramat penting untuk bisa memberikan gambaran kepada kita tentang sejauh mana sesungguhnya para mahasiswa itu menerima materi, menginternalisasi materi yang didapat melalui PPG, lalu mengartikulasikannya materi-materi tersebut di dalam praktek mengajar yang akan mereka lakukan dalam waktu dekat ini. Ini tahapannya, dan ini profilnya, saya lanjut saja, ini CPL-nya. Nah, kita mulai dari sini, Bapak sekalian. Konsepnya saya kira kita sudah paham semua, dan para mahasiswa mudah-mudahan juga sudah memahaminya. Nah, akan tetapi prakteknya besok, sejauh mana mereka bisa menampilkan kegiatan pembelajaran, kegiatan mengajar yang mereka lakukan terkait dengan pola pembelajaran ABA 21, apakah sudah nampak atau belum, kemudian terkait dengan penyajian materi, apakah masih monodisiplin atau udah cross disciplinary knowledge gitu. Jadi penyajian materi itu yang sudah menggambarkan ada fakta, ada konsep, ada prosedur, ada konteks, dan ada metakognitif, dan begitu. Kemudian alat peraganya seperti apa, apakah sudah menggunakan ICT atau seperti apa, lalu inovasi dalam pembelajarannya apakah sudah mengarah kepada pembelajaran kreatif inovatif, atau seperti apa, sudah menerapkan problem based learning, project based learning yang memang itu menjadi keharusan, tapi seperti apa di dalam langkah-langkahnya. Nah, pengembangan pada karakter dan kompetensi di dalam proses pembelajaran seperti apa. Ini yang saya kira
harus ditekankan kepada para mahasiswa kita bahwa kegiatan PPL ini betul kegiatan yang teramat penting sehingga harus disiapkan dan harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Selanjutnya, Bapak sekalian, seperti saya katakan bahwa PPL bukan kegiatan mengajar biasa. PPL itu harus didasari sebuah paradigma baru di dalam belajar. Learn, relearn, dan unlearn. Apa yang harus dilakukan seorang guru agar menjadi pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan? Ini kita lihat di dalam praktek mengajar yang akan ditampilkan oleh para mahasiswa kita, ini seperti apa. Selanjutnya, dalam kaitan dengan praktek mengajar, lalu kemudian apakah para mahasiswa kita ini sudah betul-betul mengambil hikmah, mengambil praktek baik dan menerapkannya di dalam pelaksanaan kegiatan mengajar yang akan mereka lakukan itu. Berikutnya, apakah di dalam kegiatan praktek mengajar itu tampak sebagai sebuah arena untuk mereka melaksanakan refleksi pembelajaran. Ini juga harus kita lihat besok apakah itu sudah tampil atau belum di dalam praktek kegiatan mengajar yang dilakukan oleh para kita. Nah, berikutnya juga dalam kaitan dengan pelaksanaan praktek mengajar itu, apakah para mahasiswa kita sudah betul-betul melakukan sebuah proses pembelajaran melalui best practice dari sumber-sumber baik YouTube maupun sumber lain gitu, dan apakah ada modifikasi yang dilakukan oleh para mahasiswa kita di dalam kegiatan praktek mengajar itu. Itu yang disebut dengan belajar dari best practice dan juga menghadirkan sesuatu yang future practice. Future practice itu artinya ada satu inovasi yang dilakukan setelah dia mempelajari, meniru dari model, dari tampilan yang ada, lalu kemudian dia menginovasinya. Nah, yang berikutnya, Bapak sekalian, dalam kaitan dengan kegiatan praktek mengajar ini, kita dorong ya mahasiswa supaya update, supaya menampilkan tampilan-tampilan yang terbaru, pengetahuan terbaru, ya media yang baru dan lain sebagainya, sehingga dalam pelaksanaannya itu menggambarkan bahwa para guru kita ini untuk kegiatan mengajarnya ini terdorong, termotivasi untuk selalu mengupdate diri, mengadaptasi diri seiring sejalan dengan dinamika perkembangan yang terakhir. Baik terkait dengan pengetahuan maupun terkait dengan aspek-aspek lain di dalam praktek mengajarnya. Selanjutnya, kita juga bisa lihat dan kita dorong bagaimana sesungguhnya para guru kita dalam praktek mengajar ini menggambarkan pola relasi yang positif dengan para siswa dan membuat siswa menjadi nampak senang, membuat siswa menjadi nampak nyaman, ya, gembira dalam suasana pembelajaran. Nah, seperti apa yang akan ditampilkan oleh para mahasiswa dalam kegiatan praktek mengajarnya besok. Nah, ini yang saya kira perlu kita dorong agar aktivitas mengajar yang dilakukan oleh para mahasiswa kita betul-betul menggambarkan yang seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah sejauh mana juga para guru kita di dalam praktek mengajar nanti mampu menerapkan pembelajaran kolaboratif, kelas, dan terlibat di dalam proses pembelajaran kolaboratif itu. Ini yang juga kita bisa cermati nanti ya dalam kaitan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, bahwa kegiatan praktek mengajar itu juga sedapat mungkin ya mahasiswa sudah menggunakan
peralatan teknologi digital dalam kaitan dengan alat bantu yang sangat baik untuk membantu memudahkan siswa di dalam memahami berbagai hal terkait dengan materi yang disampaikan oleh para. Selanjutnya kita dorong para mahasiswa kita agar bisa terlibat dan memahami keterlibatan siswa, memahami karakter siswa, memahami gaya belajar siswa yang kira kita tahu bahwa siswa yang diajar itu adalah siswa mulai generasi Z dan generasi Alpha. Nah, bagaimana karakter mereka dan bagaimana gaya belajar mereka. Ini juga kita dorong para guru-guru kita untuk bisa memahami dan mengajak keterlibatan aktif pada siswa di dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, kita lihat tadi langkah-langkah inovasi dalam 8 metode pembelajaran seperti apa yang saya kira semestinya mahasiswa PPG ini harus menunjukkan ya penerapan metode pembelajaran yang inovatif yang mereka dapatkan dari interaksi perkuliahan dengan kita semua para dosen dan di dalam bimbingan juga guru pamong dalam kegiatan pelajaran baik lokal karya maupun dalaman materi maupun peer teaching. Nah, berikutnya bagaimana juga dalam kegiatan praktek mengajar ini para mahasiswa untuk menyiapkan fasilitas pembelajaran dan memfasilitasinya agar pemberian tugas dan segala macam yang dilakukan oleh para guru itu betul-betul tugas yang memberikan daya rangsang pemikiran yang kritis dan penuh inisiatif dari para siswa. Ini yang nanti bisa kita lihat juga di dalam praktek mengajar dan kita berharap para guru mahasiswa PPG ini bisa mempraktekkan gambaran pembelajaran seperti itu. Selanjutnya, Bapak sekalian, dalam kelas praktek mengajar ya kita lihat lagi-lagi ruang kreativitas para guru di dalam menciptakan iklim dan suasana pembelajaran yang apakah sudah terbangun dan seperti apa nanti bisa kita juga tampilkan, bisa kita lihat sejauh mana para mahasiswa PPG ini melaksanakan kegiatan pelajaran. Berikutnya juga dalam kaitan dengan kegiatan praktek mengajar, ini juga kita bisa dorong bagaimana kemampuan memberikan feedback, memberikan umpan balik yang konstruktif ya para siswa dari proses pembelajaran dan sudah mungkin selain dari feedback juga dilakukan refleksi pembelajaran antara guru dengan siswa dalam konteks pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya juga bagaimana sesungguhnya para guru kita ini mampu mengadaptasi berbagai kebutuhan belajar sesuai dengan karakter dan gaya belajar siswa didik yang tadi saya katakan bahwa siswa didik ini dari generasi Z dan generasi Alpha. Samping itu, saya kira konsep diferensiasi based learning ini juga sejauh mana dipahami dan dilaksanakan oleh para mahasiswa kita di dalam praktek mengajarnya. Kemudian bagaimana sesungguhnya iklim kelas, suasana pembelajaran itu dibangun oleh para mahasiswa kita dalam praktek mengajar, bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran, mana penggunaan perlengkapan dan peralatan di dalam kelas sehingga suasana betul-betul kelihatan kondusif ya, nyaman dan semua aktivitas yang ada di dalam kelas itu termanfaatkan dengan maksimal. Berikutnya, Bapak sekalian, kita juga di dalam praktek mengajar yang akan dilakukan oleh para mahasiswa kita, bagaimana sesungguhnya bisa terlihat
suasana belajar yang amat menyenangkan, dan itu ditampilkan dari respon cepat ya dari para siswa jika dia berada di dalam lingkungan proses, dalam iklim dan suasana pembelajaran tersebut. Bagaimana para guru menemukan kondisi-kondisi dan langkah-langkah kunci ya dalam menciptakan dampak positif dalam kehidupan belajar siswa. Bagaimana kemudian joyful learning, kenyamanan dalam belajar, itu betul-betul bisa dirasakan oleh siswa, dan inspiring learning, bagaimana suasana belajar itu dibangun, diciptakan oleh para guru dengan memberikan rangsangan inspirasi kepada para siswa agar mereka ya tertantang, termotivasi, terdorong untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh para mahasiswa kita dalam praktek belajar ini, sejauh mana kemudian para guru-guru kita mampu menampilkan keseimbangan antara kedisiplinan di satu sisi dengan fleksibilitas dari sisi yang lain. Artinya suasana belajar yang tidak ketat tapi efektif. Ini yang saya kira pastinya harus dilihat di dalam suasana belajar ini. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana sesungguhnya para mahasiswa kita saat praktek mengajar itu adalah figur yang mampu memberikan semangat juang, semangat belajar yang tinggi, dan bukan hanya memberikan semangat belajar yang tinggi, positif, tapi mempertahankan semangat belajar positif dan semangat juang positif. Itulah yang saya kira juga perlu kita lihat, apakah para mahasiswa kita sudah bisa menampilkan hal-hal yang seperti itu. Bagaimana kemudian para guru kita, ini saya kira kalau ini mungkin hal lain ya, yang ikut serta, dan ini maksudnya ya mereka mengajar itu dan menggunakan sumber-sumber belajar yang ya hasil dari riset, dari artikel, kemudian dari seminar dan lain sebagainya. Ini bagian dari pengembangan keprofesian, sebagai gambaran pengembangan keprofesian para kita. Nah, selanjutnya juga dalam kaitan dengan praktek mengajar, sejauh mana sesungguhnya para siswa kita ini mampu mengimplementasikan model-model evaluasi yang adaptif, ya, evaluasi yang sesuai, di mana tidak hanya mengandalkan evaluasi dengan teknik tes tulis gitu, tapi menggunakan teknik non-tes. Nah, teknik non-tes ini kemudian dengan variannya ini bisa ditampilkan, dan sekaligus juga kita bisa lihat sejauh mana kemampuan para mahasiswa kita dalam menyusun instrumen-instrumen penilaian dalam bentuk rubrik, dalam bentuk yang lain, dengan jenis teknik tes yang digunakan. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, dalam kaitan dengan kegiatan praktek mengajar, hendaknya kegiatan praktek mengajar ini dapat menjadi pengalaman yang amat baik, hingga menimbulkan kesadaran keprofesian bahwa ya sebagai guru profesional ya dia harus terus melakukan belajar sepanjang hayat, meningkatkan tugas sebagai sebuah profesi ya, sebagai sebuah profesi, maka tugas itu harus dilaksanakan dengan baik, dan mengajar itu harus dilihat bukan sebagai sebuah pekerjaan biasa ya, tapi sebagai sebuah panggilan. Dengan kata lain, dalam kegiatan praktek mengajar ini hendaknya mampu ya mendorong para mahasiswa kita untuk melaksanakan tugas yang didasari dengan spirit Ruhul Mudaris,
Sebagaimana kita tahu, saya kira rukun mudaris itu unsur yang amat penting dalam keprofesian seorang guru. Walaupun fasilitas sederhana, walaupun ya gaji sederhana, tapi kalau rukun mudarisnya itu sangat pokok, maka ya guru melaksanakan tugas dan meminjam istilah lain, pantang surut layar telah berkembang. Jadi tidak mengeluh, tidak mencaci maki, tidak mencerca, tidak putus asa dengan kesederhanaan fasilitas di tengah minimnya daya dukung yang lain sebagainya, tapi spirit untuk tetap melaksanakan tugas di sebuah profesi, tugas kuliah itu tetap dijalankan dengan maksimal. Nah, Bapak sekalian, selain apa-apa yang tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan praktek mengajar ini hendaknya betul-betul menjadi sebuah arena untuk peningkatan motivasi kerja pada para mahasiswa kita di dalam pelaksanaan tugas mengajar. Ini yang saya kira penting. Nah, berikutnya, Bapak sekalian, di dalam praktek mengajar yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa kita, sejauh mana 5 prinsip dalam pembelajaran kreatif dan inovatif, yang ini juga jadi prinsip dalam pembelajaran kurikulum merdeka, ini dapat ditampilkan oleh para mahasiswa kita. Prinsip interaktif, prinsip inspiratif, prinsip motivatif, prinsip menantang, dan prinsip menyenangkan. Jadi saya kira penjelasan sudah dimuka juga. Meskipun demikian, ini barangkali beberapa gambaran yang bisa kita lihat bahwa bila bila adanya interaksi secara dialogis antara pendidik dengan peserta didik, serta secara sesama peserta didik, maka itu sesungguhnya pembelajaran sudah menunjukkan prinsip interaktif. Adanya interaksi secara aktif dalam lingkungan belajar dan kolaborasi dan jiwa korban, jiwa gotong royong antar sesama siswa itu juga sebagai bentuk dari perwujudan prinsip aktif di dalam pembelajaran. Yang kedua, yang berikutnya adalah prinsip inspiratif. Prinsip ini bisa kita lihat bagaimana sesungguhnya para guru dalam praktek pembelajaran menciptakan suasana belajar yang dapat memantik ide, mendorong daya imajinasi, dan mengeksplorasi hal baru pada diri siswa, tumbuh gitu, dan memfasilitasi para siswa yang bertugas belajar untuk memperkaya wawasan dan pengalaman mereka di dalam proses pelajaran. Yang berikutnya, prinsip menyenangkan. Nah, ini bisa kita lihat dalam proses pembelajaran, bagaimana sesungguhnya para guru menciptakan suasana belajar yang gembira, riang gembira, menarik, aman, dan bebas dari semua tindakan perundungan. Menggunakan berbagai variasi metode dengan mempertimbangkan aspirasi dari peserta didik, kita tidak terbatas hanya di dalam kelas, akan tetapi di luar kelas dilaksanakan. Mengakomodasi keberagaman termasuk gender, budaya, bahasa daerah, dan sebagainya, itu sebagai sebuah kekayaan yang sangat positif untuk dijadikan daya dukung di dalam proses pembelajaran. Nah, yang berikutnya adalah prinsip penantang. Bagaimana sesungguhnya dalam penyajian materi yang dilakukan oleh para guru dalam kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan dan tahap perkembangan peserta didik, memfasilitasi untuk tumbuhnya percaya potensi yang dimilikinya dapat ditingkatkan dengan baik. Jadi memberikan materi dengan kalimat-kalimat pemantik yang saya kira itu bisa menantang untuk siswa belajar lebih lanjut. Yang berikutnya adalah prinsip memotivasi. Jadi bagaimana sesungguhnya para mahasiswa kita di dalam melaksanakan praktek pembelajaran ini terlihat tergambar langkah-langkah yang bisa dilakukan
dalam rangka memotivasi siswa untuk belajar lanjut, belajar lebih semangat, belajar lebih sungguh-sungguh, sehingga eh, kehadiran guru dalam praktek mengajar ini nampak suasana yang betul-betul baru yang bisa dibanggakan oleh para siswa didik itu. Nah, tentunya di dalam praktek mengajar ini ya karena saat ini yang kurikulum ada kurikulum merdeka, samping juga masih ada kurikulum 2013, maka bagaimana sesungguhnya ya pembelajaran itu yang bertumpu pada kurikulum yang berlaku, khususnya kurikulum merdeka. Nah, Bapak sekalian, sebagaimana yang telah Panitia Nasional sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan praktek mengajar ini diharapkan ada model-model implementasi pendekatan pembelajaran yang dipraktekkan oleh para mahasiswa kita. Ini sebenarnya sebagai satu stimulasi. Kalau ada model pembelajaran kreatif dan inovatif yang lain, ini bisa dilakukan. Nah, di antara pendekatan pembelajaran kreatif inovatif itu adalah ya penerapan pendekatan PBL. Nah, karena itu saya kira kemarin waktu Karya dan penyiapan perangkat pembelajaran, mahasiswa kita sudah kita dorong ya untuk menyusun modul ajar praktek pembelajaran penerapan PBL sebagai sebuah langkah dalam pembelajaran. Nah, tentunya dalam penerapan PBL seperti apa sintak yang dilakukan oleh para mahasiswa di dalam praktek pembelajaran. Sintak PBL itu banyak ya, tergantung model mana yang kita berikan pijakan. Ini contohnya sintak PBL. Paling tidak kita lihat di dalam kegiatan inti, ada nggak tahapan-tahapan yang dilakukan oleh para mahasiswa kita dalam praktek pembelajaran jika dia menerapkan PBL. Nah, yang kedua adalah mereka menyiapkan modul pembelajaran, modul ajar ya, project based learning, yang saya kira ini juga akan dipraktekkan ya di dalam kegiatan pembelajaran, dan kita para dosen untuk melihat seperti apa implementasi project based learning dan sintaknya dengan tahapan dan langkah-langkahnya, dan ini bisa kita lihat di dalam rancangannya pada kegiatan nanti. Dalam prakteknya coba kita lihat seperti apa implementasi project based. Yang berikutnya adalah ini hal yang baru, tapi ini sifatnya tawaran ya. Apakah mahasiswa kita ada yang tertarik ya menerapkan pendekatan pembelajaran deep learning? Ini tawaran alternatif ya. Karena apa? Karena seperti kita sama-sama tahu bahwa Pak Menteri, Pak Mas Mukti, Mendikbud dorong ya, penerapan pendekatan deep learning di dalam proses pembelajaran, karena itu juga penting ya, juga memberikan kontribusi sangat besar ya di dalam pencapaian proses dan hasil belajar. Ini statement Mas Menteri ya, Mas Menteri ya, dalam kaitan dengan deep learning yang di awal orang menyebutnya sebagai kurikulum baru, dan sesungguhnya deep learning itu ya pendekatan pembelajaran bukan kurikulum. Nah, ini proses deep learning-nya bagaimana implementasinya, ini saya kira tawaran ya kalau untuk deep learning mahasiswa ke dalam menerapkan. Ini khusus pokok dalam deep learning itu ada mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Harapannya seperti apa? Ini gambaran meaningful learning, ini mindful learning, ini joyful learning yang saya kira di suasana pembelajaran yang menyenangkan, suasana pembelajaran yang bermakna, ini suasana pembelajaran yang penuh kesadaran, mindful learning.
Ini langkah-langkahnya yang saya kira ya lagi-lagi tawaran ya, untuk masyarakat. Dan ini rambu-rambu yang bisa kita lihat dalam implementasi deep learning itu di dalam proses pelajaran. Nah, kegiatan berikutnya, Bapak sekalian, dalam kaitan dengan praktek mengajar, tentunya ini sudah sama-sama kita paham tentang praktek P5 dan PPRA. Mana sesungguhnya implementasi P5 PPRA itu di dalam kegiatan praktek PPL ini, praktek mengajar. Yang di dalamnya tentunya menggambarkan tentang moderasi beragama. Ini kaitan dengan P5 PPRA, profil pelajar Pancasila, unsur-unsurnya saya kira ini sudah dipahami oleh para kita. Harapannya, ini elemen-elemennya di kegiatan kurikuler dalam penerapan proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Ini langkah-langkahnya yang saya kira diantaranya yang bisa diambil ya di sini. Nah, yang berikutnya bahwa mahasiswa kita juga kita dorong dan kita lihat nanti dalam penerapan praktek mengajar berbasis pada TPSK. Ini pada sejauh mana sesungguhnya mereka akan mempraktekkan TPSK di dalam pembelajaran. Ini masalah TPSK, ini masih kontennya, strukturnya ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang saya kira mahasiswa kita didorong untuk menerapkan model pendekatan diferensiasi based learning. Ini yang juga menjadi perhatian kita ya, para dosen pembimbing, para guru tentang implementasi diferensiasi based learning yang nanti saya kira itu dalam berbagai fokus ya di SD, SMP, SMA, MI, MTS, dan MA. Nah, dalam kaitan dengan diferensiasi based learning yang paling pokok adalah terkait dengan poin-poinnya ya, unsur-unsurnya yang saya kira dalam sisi prosesnya, dari sisi produk, dari sisi apa tujuan dan sebagainya, kebutuhan siswa ini yang harus lihat dari sisi konten, proses, dan produk. Sejauh mana sesungguhnya implementasi diferensiasi based learning ini bisa ditampilkan oleh para mahasiswa kita dalam kegiatan praktek mengajar. Nah, berikutnya adalah sejauh mana para mahasiswa kita ini menerapkan ragam asesmen yang harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran yang sekali lagi bukan hanya asesmen konvensional ya, tapi asesmen yang authentic assessment, asesmen yang non tes dan asesmen asesmen lain. Yang ini penting dari segi penerapannya, pembuatan isunya, pembuatan rubriknya, pembuatan pedoman sekolahnya dan segala macam. Ini juga bisa kita lihat. Nah, Bapak sekalian, dalam kegiatan praktek mengajar, berharap ya para mahasiswa kita ini betul-betul bisa menampilkan suasana pembelajaran yang diantaranya ya seperti ini, tentang bagaimana semangat belajar, penguatan karakter, pengintegrasian dalam dari pelajaran PAI dan kegiatan kurikuler, kurikuler, dan ekstra kurikuler. Berikutnya, bagaimana sesungguhnya dalam kegiatan mengajar, ya, guru kita ini betul-betul menjadi model ya, yang memberikan semangat, inspirasi pada para siswa ya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Karena bagaimanapun dampak dari kehadiran guru itu menjadi amat penting ya dalam diri siswa. Oleh karena itu, jadikan diri guru sebagai model itu menjadi sebuah niscayaan.
Ini kolaborasi barangkali diperluas nanti ya ngajar lebih jauh ya. Ya, nah ini pembelajaran yang menyenangkan, joyful learning, dan bagian dari deep learning ya, mana suasana ini bisa tampilkan, lalu kemudian memanfaatkan platform mereka mengajar salah satunya, atau memanfaatkan ICT ya. Jadi bukannya mereka mengajar, tapi memanfaatkan ICT atau teknologi digital dalam kegiatan pelajaran. Nah, ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang saya kira tadi sudah, dan permainan yang bisa ditampilkan di dalam aktivitas mengajar. Nah, saya kira ini Bapak Ibu sekalian, Bu Mayang ya. Jadi dalam kaitan dengan kegiatan praktek mengajar, sekali lagi kami tekankan, kita khususkan dan kita orientasikan kepada para mahasiswa bahwa kegiatan praktek mengajar ini adalah sebuah momentum yang amat penting sebagai dalam rangkaian kegiatan PPPG, dan ini merupakan gambaran artikulasi kompetensi dan keterampilan pedagogik para mahasiswa sekaligus pengetahuannya tentunya, dan juga bahwa praktek mengajar itu betul-betul menjadi momen untuk artikulasi dari proses internalisasi pengetahuan yang didapat melalui proses interaksi dengan para dosen dari kegiatan pendalaman materi, kegiatan lokakarya, kegiatan peer teaching dan sebagainya, yang ini diakumulasi di dalam aktivitas praktek mengajar. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya katakan bahwa kegiatan praktek mengajar ini bukan kegiatan biasa-biasa saja, tapi kegiatan yang ya kita katakan luar biasa dalam pengerti kata, bahwa ada hal-hal yang ditampilkan baru ya, yang dilakukan oleh para mahasiswa kita di dalam melaksanakan kegiatan praktek. Saya kira itu sebagai pengantar, Bu Mayang. Untuk selanjutnya saya kembalikan dan kita bisa berdiskusi lebih banyak. Saya kira itu Pak Mudan, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Abdul Razak MSI yang sudah tadi memaparkan tentang bagaimana kegiatan PPL yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa kita, bahwa tadi harapannya nanti pembelajaran PPL tidak hanya pembelajaran yang biasa-biasa saja, dan tentunya diharapkan mahasiswa PPG kita mampu membuat suatu pembelajaran atau pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, dan juga bisa menerapkan model PBL, PJBL, P5 PPRA, kemudian TIPEK dan differentiated learning tadi. Baik, terima kasih banyak Bapak, dan selanjutnya mari kita sama-sama kita berdiskusi Bapak dan Ibu. Kami buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak, Ibu dosen dan guru pamong yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, silahkan Bapak dan Ibu. Boleh izin untuk raise hand dulu ya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu. Silakan monggo Ibu dosen dan guru terkait dengan penyampaian bagaimana kegiatan PPL yang harus dilalui atau dirancang oleh mahasiswa PPG kita. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik. Belum ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu jika ada mau ditanyakan. Nah, baik. Pak Murdan, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, Pak? Ya, kalau Ini Pak tidak ada, Razak, ya silakan Pak. Yuk. Ini kan kebetulan ini PPL kita ini dilaksanakan pada saat sekolahan libur. Hmm? Itu yang pertama.
Bagaimana kalau praktiknya untuk mereka, Pak boleh apa namanya memanggil anak-anaknya untuk eh, untuk melaksanakan kegiatan PPL-nya. Kemudian di Kalimantan Selatan ini ada hajatan besar Haul Abah Guru Sakumpul. Nah, kemudian sekolahan yang ada di sekitarnya dipakai untuk posko. Nah, jadi bagaimana solusinya, Pak? Baik. Silakan ditampung dulu. Oh, boleh. Ini ditampung dulu pertanyaan dari Pak Murdan tadi terkait dengan teknis PPL ketika pada saat ini berbandingan dengan liburan dan ada data khusus di Kalimantan Selatan ya di awal Januari nanti. Baik, Bapak dan Ibu silakan kami buka lagi sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Baik, kepada dosen ataupun guru pamong kami persilakan. Pak Dedi Iskandar ya Pak ya. Nih, silakan Pak Dedi. Silakan, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Terdengar suara? Nih, terdengar Pak. Nyaringnya dikit, Pak. Oke. Begini, Bapak, seandainya ketika nantinya ada video yang tidak ada unsur abad 21-nya gitu. Suaranya nggak dan begitu clear ya ke saya. Saya kebetulan ganti HP nih, ganti ke HP. Ini nggak ada jaringan listrik, mohon jadi ya. laptopnya habis baterai. Suaranya kurang keras. Oke. Nih, Silakan. baik, Pak Dedi mungkin boleh lebih keras sedikit Pak Dedi atau lebih mendekatkan ke mikrofon. Silakan Pak Dedi. Oke, bisa terdengar ya Anda? Begini ya Anda. Bagaimana Pak Razak? Iya. Apa bisa Silakan. terdengar? Silakan. Ketika saya menghadapi per-teaching dan juga video-video sebelum-sebelumnya, ketika mahasiswa PPL itu kebanyakan mereka hampir tidak mengerti itu pembelajaran abad 21 yang seharusnya ada membentuk kelompok-kelompok yang seperti berkolaboratif, komunikasi, kreatif, inovatif, juga ada critical thinking-nya. Mahasiswa itu dia fokusnya ceramah itu. Bagaimana kita untuk menilai mereka seandainya pembelajaran abad 21-nya dia tidak muncul. Juga dia tidak memakai pembelajaran yang berdiferensiasi. Di lapangan bahkan ada RPP sama yang dia tampil itu beda gitu. Yang harusnya PJBL dia Ya, Pak Dedi. Ya, baik Pak Dedi. mereka yang Ya. Bisa terdengar. Mohon maaf tadi sempat putus-putus Pak Dedi. Silakan Pak lanjutkan. Pak Dedi. Bisa terdengar ya? Mungkin nggak seperti itu ya Anda. Putus. Yang Iya, bagaimana putus-putus Pak. membentukkan kepada mahasiswa yang mereka tidak mengerti itu. Ya, baik. Sudah bisa ditangkap Pak Dedi. Terima kasih banyak Pak Dedi atas pertanyaannya. Bagaimana Pak Razak? Mungkin dari dua penanya bisa kita. Ya, terima kasih. Pertama ini saya izin ya Bu Mayang, saya nggak buka on cam karena saya pakai HP ini supaya suaranya lebih bagus. Siap, Ya, pertama yang dari silakan, Pak Kapolri ya, Pak Murdan. Saya sendiri belum melihat kondisi rentang waktu yang ada,
apakah dalam masa libur ini kemudian nanti masuk sekolah untuk pelaksanaan PPL masih memungkinkan atau tidak. Kalau waktu libur sekarang dengan juga tadi ada sekolah-sekolah yang dipakai untuk kegiatan haul guru sekumpul ya, dan masih ada waktu untuk digeser nanti setelah masuk sekolah aktif, ya saran saya digeser saja jadwalnya apabila tidak mengganggu untuk tahapan berikutnya, untuk persiapan induksi ataupun apa gitu. Karena memang, mohon maaf ini terus terang waktu penyusunan jadwal agak kurang memperhatikan jadwal kalender akademik di sekolah. Sehingga pas jadwal PPL ini ternyata terbentur dengan jadwal liburan. Nah kalau seandainya waktunya masih ada Pak Murdan digeser, saya sih lebih menyarankan digeser ke waktu nanti PPL-nya setelah masuk kembali sekolah. Kalau masih memungkinkan tahapan digeser dengan tidak mengganggu tahapan yang lain. Kalau kondisinya tidak bisa, ya sesungguhnya ini teramat sayang ya momentum PPL, sehingga PPL itu dilaksanakan ya apa adanya. Yang tadi Pak Murdan sampaikan ya mereka mengundang siswa waktu libur, ini juga kan ya mudah-mudahan tidak ada komplain dari orang tua dan sebagainya. Nah artinya ini kondisi-kondisi yang silakan dipertimbangkan. Menurut saya patokannya yang penting pelaksanaan UP dan UKIN-nya itu di tanggal berapa. Kalau tidak salah sebenarnya lagi-lagi saya belum kaji secara teliti, secara detail. Saya dapat info dari Pak Suwadi, kalau digeser jadwal PPL ke waktu aktif kembali belajar, sesungguhnya itu masih memungkinkan. Tapi lagi-lagi silakan ditelaah, dicermati gitu Pak Mudan. Tapi kalau misalnya ya ada benturan tapi satu kali gitu ya, jadi dari sekian kali praktek ya mungkin satu kali melalui kegiatan yang dalam kondisi yang waktu libur dipanggil anak, lalu kemudian dilaksanakan. Tapi waktu berikutnya itu bisa di waktu aktif sekolah kembali. Nah yang kedua yang dari Pak Dedi ya, Bu Mayang ya. Nah ini kan Pak Dedi. sesungguhnya menjadi gambaran kita sejauh mana sesungguhnya para mahasiswa ketika dia ikut pendalaman materi itu kan sudah ada, ikut toka karya itu sudah ada, dan sejauh mana mereka itu menyerap pengetahuan, mempraktekkan dan mengartikulasikan ya. Kalau yang disampaikan oleh Pak Dedi ya, lumayan. Yang disampaikan Pak Dedi itu menggambarkan, Ya betul disampaikan Pak Dedi tadi. ya, kalau yang disampaikan Pak Dedi itu betul, ya berarti ini kan dalam tanda petik ya, proses belajar yang mereka ikuti itu ya tidak berdampak apa-apa karena mereka tidak mampu menampilkan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan, tuntutan, tagihan di dalam konteks pelaksanaan kegiatan PPG ini. Yang salah satunya adalah praktek mengajar dengan menerapkan pendekatan kreatif inovatif, yang pendekatan kreatif inovatif itu ditunjukkan dengan penerapan pembelajaran abad 21, kemudian problem based learning, project based learning, diferensiasi based learning, yang itu bagian dari pembelajaran kreatif inovatif. Nah, dengan kata lain, ini kan menjadi satu persoalan bahwa ya, bisa jadi mahasiswa itu menganggap program PPG ini program asal-asalan,
Ya, nggak penting itu untuk ditampilkan sebagai sebuah langkah baru ya, sebagai sebuah inovasi dan sebagai sebuah upaya sungguh-sungguh ya secara baik oleh masing-masing mahasiswa untuk melakukan perbaikan dan itu sebagai sebuah bentuk tanggung jawab keprofesian. Saya kira begitu, Bu Mayang. Terima kasih banyak Pak Rozak atas tanggapannya dan jawabannya kepada beberapa pertanyaan dan pernyataan dari Pak Mudan, Pak Kaprodi tadi, dan ada Guru Pamong, Pak Dedi Iskandar. Baik Bapak Ibu, ini masih kami buka sesi tanya jawab yang kedua. Silakan, ada Ibu Huda Agustina. Silakan Ibu Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini Bapak Opkem di tempat ini lagi hujan, jadi jaringannya agak lelet. Begini Pak, ketika saya menyimak presentasi dari Bapak tadi terkait implementasi seharusnya PPL itu dilaksanakan bagi mahasiswa PPG ini luar biasa. Ini sebenarnya tidak cuma untuk mahasiswa PPG, tetapi tentunya ini sebagai bahan pengetahuan juga buat buat saya terutama sebagai guru pamong ketika menjadi guru itu guru-guru yang inovatif, kreatif, menyenangkan tentunya. Nah itu, jadi di sini kan istilahnya kita sama-sama belajar. Kan, tetapi dari refleksi beberapa kali membersamai mahasiswa itu ketika melaksanakan PPL itu kan. Nah, apalagi kan mahasiswa dari K2 yang ritmenya PPL itu kan ada 5, kan ada yang PBL, PJBL, TPA Cika, DBL, dan P5. Nah, itu kayaknya kalau menurut pribadi mahasiswa itu dengan ritme seperti itu kayaknya mereka agak kelelahan, Bapak. Dengan waktu yang sedemikian rupa harus membuat tugas dan itu berdampak mereka itu mengerjakan tugas yang seada-adanya. Ulun paham dengan keadaan seperti itu, tetapi seyogyanya kalau ulun pribadi itu masih memberi dukungan kepada mahasiswa itu bagaimana ketika kita melaksanakan PPL yang benar-benar itu memang mengandung unsur-unsur yang memang kita kehendaki. Tetapi kadang-kala mereka itu ya seada-adanya ngumpul tugas dan lain-lain karena mungkin juga dengan faktor yang luar biasa seperti itu dan tidak semuanya seperti itu, tapi ada beberapa orang yang mungkin seada-adanya. Nah itu, yang pertama dengan ritme tugas yang kayaknya luar biasa. Nah yang kedua, ketika mereka melakukan eh, PPL dengan model-model pembelajaran yang berbeda tadi, mereka itu tidak apa namanya bisa membedakan esensi bagaimana perbedaan model-model pembelajaran tadi. Misalnya ketika kita melaksanakan model PBL ini, eh, bagaimana kita ini kan seharusnya guru itu melihat permasalahan yang diangkat, tetapi mereka kadangkala cuma menggunakan tadi kan salah satunya dengan metode ceramah, bahkan dari beberapa eh, model-model itu cuma menggunakan metode ceramah. Dan ulun yakin bahwa di Lokakarya itu kan sudah di apa namanya dibedah oleh dosen dan guru pamong terkait dengan metode-metode seperti itu. Nah, yang ketiga itu terkait tentang bagaimana guru itu menguasai kelas. Karena kita ini kan bentuknya adalah PPL-nya itu kan dengan video diedit 15 menit, itu kayaknya kalau ulun pribadi itu tidak melihat bagaimana mereka mengelola kelas karena itu kan bentuknya seperti settingan lah istilahnya Bapak Ibu. Ada sih beberapa mahasiswa yang pernah ulun bimbing ketika itu
mengambil kelas 1 dan luar biasa kelas 1 yang tidak mudah disetting, tapi untuk sekali ketika berani ngambil kelas 1 SD, nah itu mereka yang sampai naik ke atas apa namanya pundak gurunya, nah itu kan luar biasa. Bahkan mungkin mereka ada yang menangani anak-anak yang ABK. Itu yang sebenarnya kita kehendaki bagaimana mereka mengelola kelas. Kan situ ada muncul nanti kan pembelajaran berdiferensiasi dan lain sebagainya. Nah itu, yang mungkin apa namanya tantangan kita bersama bagaimana apa namanya esensi dari PPL ini kan bisa kita lihat di sana. Apalagi tadi kan ditawarkan kata Bapak tadi tentang pembelajaran deep learning. Nah itu, apalagi yang itu Pak kayaknya eh, kalau ulun pribadi juga belum bisa gimana menerapkannya walaupun memang kita sudah menerapkan itu tapi mungkin dalam bentuknya itu kayaknya apa namanya implementasinya itu belum bisa kita tunjukkan dan terkait penggunaan TPACK ini kadang-kala mereka itu terfokus cuma menggunakan teknologi. Nah, kehendaknya kan kalau kita eh, di sana itu juga bisa menggunakan media-media dalam bentuk konkret. Nah, atau media-media yang eh, berbasis dengan kehidupan sehari-hari. Mereka cuma terpaku dengan menggunakan PPT dan itu saja, bahkan eh, mending juga dengan PPT, tetapi tidak menggunakan hal-hal yang ini. Cuma eh, kita mungkin sebagai guru pamong untuk mendampingi kita sudah menginfokan seperti itu. eh, Kalau mahasiswa itu memang apa namanya seada-adanya dan lain sebagainya kan itu sudah bukan tanggung jawab dan kita bisa berikan penilaian. Mungkin Bapak sebagai dosen eh, sebagai apa namanya bisa memberikan eh, apa namanya semacam pencerahan atau dan lain-lain terkait mungkin tantangan-tantangan kita juga sebagai guru pamong menghadapi masalah yang demikian seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, Ya, baik. Nggih. lumayan. Terima kasih. Nggih, ya, terima Ya, kasih ini banyak panjang Bu sekali Huda, dan luar banyak biasa ya. tadi. Saya langsung Iya, respon aja dah. ya, nggak siap langsung Yang Pak, silakan pertama, Pak. ya tentunya kalau saya tidak tahu apakah ini apa maksud saya tipikal peserta PPG yang sekarang ini. Saya kebetulan pernah dikasih tugas ngajar di 2 kelas yang berbeda di Jakarta di materi pendalaman materi pedagogik ya tentang pengembangan profesi guru. Nah di kelas yang saya ajar itu mereka itu usianya masih amat muda karena masa kerjanya itu antara 5 sampai 10 tahun. Terus dari segi umur nggak ada yang umurnya di atas 50 ke atas. Itu umurnya 40 ke bawah. Nah ini artinya kan sesungguhnya mahasiswa PPG, saya tidak tahu di tempat lain ya, sebagai gambaran, ternyata ya orang-orang yang sudah berada pada posisi orang yang masih sangat potensial, masih sangat energik, masih punya energi yang banyak ya untuk belajar. Dan yang kayak gitu kan seperti kayak kita ya para dosen di saat kita kuliah S2 dan S3 di sisi yang lain terutama yang izin belajar itu kan tidak dikurangi tugas-tugas di kampusnya. Artinya itu ya dengan kesungguhan dan tanggung jawab kita itu kita laksanakan dengan kondisi energi diri yang memang masih cukup bagus ya. Lagi-lagi itu saya tidak tahu di tempat lain, di LPTK lain, tapi yang di Jakarta, 2 kelas yang pernah saya ditugasi, itu kemudian saya berkesimpulan seandainya kondisi peserta seperti ini, maka sesungguhnya kegiatan belajar PPG, ya ini sebenarnya ya tidak cukup berat juga ya dihadapinya gitu, karena bukan lagi usia yang di atas 50 gitu.
Itu sebagai gambaran. Lagi-lagi ini mungkin kasuistik ya. Nah, akan tetapi menurut hemat saya, di sisi lain, ini pengalaman yang juga saya temukan. Nah, ketika saya dapat kelas dalam usia yang masih relatif muda, saya coba di dalam diskusi dan tugas-tugas itu lebih saya berikan. Karena kan sebelumnya diawali oleh dosen yang lain. Karena dosen yang lain itu menginfokan tugasnya, misalnya artikel hanya satu atau pilih video. Nah, saya coba sebenarnya, saya mencoba aja. Dan ya mereka nggak tahu, dan saya tidak kasih tahu bahwa saya adalah salah satu dari tim nasional pengembang PPG di Kementerian Agama. Nah, jadi saya siapkan artikel itu cukup banyak, ada 10 artikel, tapi itu tidak saya upload ke LMS di WA Group gitu. Kemudian video yang ada juga saya tambahkan ya, jumlahnya jadi 4 video, artikel ada 10 saya carikan dari jurnal. Lalu tugasnya saya lebihi dari tugas yang diinfokan dan dialami dengan dosen yang lain. Pada kelas yang tadi saya katakan usianya masih relatif muda. Apa yang saya temukan respon dari mahasiswa di kelas yang masih relatif muda itu? Ya mereka keberatan. Dan mereka berkilah, ya dosen yang lain tidak seperti ini tugas yang diberikan. Seperti yang dalam standar minimal itu kan sebenarnya standar minimal. Nah ini saya katakan sesungguhnya para mahasiswa itu terkadang itu mencari kondisi agar ingin diberikan pemakluman. Padahal sesungguhnya masih ada potensi energi yang dia miliki untuk dia bisa lebih maksimal. Nah ini satu keadaan. Nah yang kedua, problem based learning, project based learning, dan beberapa model pembelajaran inovatif itu, ya ini sebenarnya kan ya entah apakah sebagai satu konsep yang baru, entah atau ini sebenarnya kan bukan baru-baru banget. Nah, jadi kalau ada dorongan kuat untuk membaca dan berlatih, serta keinginan untuk menyajikan dan melaksanakan tugas yang lebih gitu ya, tidak sekedar apa adanya, maka menurut saya itu bukan sesuatu yang sulit untuk diterapkan. Itu bukan sesuatu yang sulit diterapkan. Jadi masalahnya adalah pada cara pandang ya, cara pandang kita, cara pandang para mahasiswa yang melihat PPG yang penting rutinitas, formalitas, ya seadanya saja, tugas-tugas dikerjakan, baik tugas terkait dengan tugas rangkuman maupun tugas-tugas lain pada waktu workshop, bahkan ya termasuk tugas pada saat melakukan field teaching dan praktek mengajar. Seandainya dari 5 jenis ya pendekatan kreatif inovatif dalam pembelajaran itu tidak bisa ditampilkan dengan maksimal, ya tapi ya tidak menyerah gitu, tetap berupaya untuk menampilkan meskipun memang ya tidak simsalabim ya, karena mungkin sebagai hal yang baru ya tidak sempurna semua. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan durasi waktu video yang terbatas, nah bagaimana kita bisa melihat sintak-sintak dari pembelajaran kreatif inovatif itu. Nah jadi karena memang keterbatasan itu ya kita berasumsi dan mahasiswa ditegaskan dalam pengeditan video itu terutama langkah-langkah dalam kegiatan inti itu harus tampil sebagai representasi dari sintak-sintak beberapa pendekatan itu. Jadi dalam durasi 15 menit itu hal yang pokok itu harus diprioritaskan, didahulukan, dan tidak mesti harus panjang lebar gitu.
Yang penting setiap sintak itu tercermin, tergambarkan. Lagi-lagi ya ini memang simplifikasi, tapi paling tidak itu bisa dijadikan sebagai bahan ya untuk mendeteksi dan menyimpulkan awal ya bahwa para mahasiswa dalam praktek mengajar ya sudah menampilkan pendekatan kreatif inovatif terbukti dari video yang yang ditampilkannya ketika saat melaksanakan kegiatan praktek mengajar. Saya kira begitu, Bu Mayang, respon yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Razak dan Bu Huda tadi terkait dengan realita yang terjadi dan tentunya bagaimana kita bisa merespon untuk keadaan ini dan tentunya harapan nanti para guru kita, mahasiswa kita dapat menghasilkan sesuatu yang lebih setelah mengikuti kegiatan PPG ini. Baik, Bapak Ibu masih adakah lagi? Silakan Bapak Ibu, masih satu penanya lagi. Mungkin dari dosen atau guru kamu lagi. Ada yang mau disampaikan Bapak dan Ibu? Ini mungkin cukup Bapak Ibu. Boleh rasa? Tampaknya cukup, Bu Mayang hampir nanya. Oke, Paham siap. semua udah. Oke, makasih banyak. Oke, Pak Tamjid. Ya, baik. Baik, Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita sudah sampai di akhir untuk penyampaian materi dari Pak Rozak. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Rozak atas materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Oke. Baik, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu dosen dan guru pamong nanti dapat mulai untuk menjalankan tugasnya di besok hari Amin. dengan baik dan lancar tentunya untuk mahasiswa kita semua. Baik, terima kasih Pak Razak. Selanjutnya Bapak dan Ibu kita sudah sampai di akhir acara, namun mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Usaini sedikit. Silakan Pak Usaini. Ada yang mau disampaikan Pak? Tidak ada? Silakan Pak Usaini. Mungkin ada terkait LMS? Saya cukup, Bu Tidak Mayang. ada Pak Usaini? Baik. Siap, terima kasih banyak Pak Razak atas kehadirannya di Terima malam kasih. ini. Mohon maaf Sudah dengan meluangkan suasana yang waktu. terbatas. Oke, Saya baik. masih di jalan. Mohon maaf tidak maksimal karena satu dan lain hal ya. Terima kasih Pak Dekan, para Wakil Dekan, Pak Kaprodi, Bu Maya, semuanya para guru besar. Mohon izin ya dan mohon maaf apabila penyajiannya tidak maksimal yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih semua. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, kita ikhtiarkan ini dapat berjalan baik dan meskipun tidak maksimal tentunya ya kita tidak berdiam diri untuk yang minimalnya. Jadi yang maksimal tidak kita dapat, yang minimal paling tidak itu dapat kita hasilkan. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi bagian dari amal kebaikan kita. Sekarang itu terima kasih. Mohon izin pamit, Pak Mayang dan Pak Mudan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Razak. kasih banyak Ya, Bapak. terima kasih. Iya. Baik, baik Bapak dan Ibu. Mungkin ada sedikit penyampaian dari admin kita Pak Usaini ya Pak Usaini. Mungkin sudah 21.53 ya Pak ya. Mungkin bisa ambil di ini saja untuk materinya. Tapi Bapak Ibu ini penting untuk Bapak Ibu menggunakan dalam mas besok hari ini. Silakan langsung ke Pak Usaini. Ada yang mau disampaikan? Baik, makasih Bu Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para dosen dan guru pamong, izin untuk men-share terkait tentang LMS-nya ya. Tadi saya tidak ikut Zoom ini karena memplotting jadwal untuk kegiatan PPL kita di besok hari ini. Izin. Baik, terlihat Bapak Ibu ya. Oke.
ini untuk apa namanya merefresh kembali berkaitan dengan eh, fitur-fitur yang ada di PPL ya. Nah, untuk PPL 1 bukan untuk K1 itu nanti ada 3 siklus ya, ada PPL 1 PBL, kemudian ada PPL 1 PJBL dan ada PPL 2 P5 PPRA. Waktunya dimulai dari tanggal 20 Desember sampai dengan 23 Januari. Nah, kemudian nanti untuk Bapak Ibu yang terploting di kelas K2, nah itu ada 5 siklus kegiatan PPL. Ada PPL 1 PBL, ada PPL 1 PJBL, kemudian ada PPL 3 DBL, PPL 4 TPACK, dan terakhir PPL 2 P5 PPRA. Nah, sama waktu pelaksanaannya itu juga di tanggal 20 Desember sampai di tanggal 23 Januari. Nah, secara keseluruhan 21 tadi. apa namanya? Secara keseluruhan itu sebenarnya sama saja bahwa mahasiswa itu prakteknya 2 kali. Praktek pertama itu adalah untuk mengisi self assessment-nya. Nah, baru kemudian di praktek yang kedua itu mereka akan mengunggah dan mengupload di LMS ya berupa video full rekaman praktek mereka di kelas masing-masing. Nah, baik, ulun izin membukakan satu saja karena secara keseluruhan sama. Dan PTK itu nanti untuk nilai di LMS itu terakhir Bapak Ibu untuk PTK. Meskipun di setiap siklus itu akan ada PTK yang diunggah oleh mahasiswa. Tapi sebenarnya Bapak Ibu boleh untuk menilai PTK-nya di siklus PPL 1, PPL 2, dan sampai terakhir. Tetapi untuk yang direkap oleh LMS itu hanya ada di siklus PPL yang terakhir, yaitu pada siklus PPL 2, P5, PPRA. Disitulah kemudian PTK-nya akan direkam nilainya. Nah, izin saya buka di sini. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada bahan ajar. Pertama, Bapak Ibu harus memperbaharui kontrak belajar, hanya bisa dilakukan oleh dosen. Nah, kemudian di sini ada bahan ajar. Bahan ajar ini terdiri dari apa namanya modul ajar yang diunggah oleh Bapak Ibu mahasiswa ya. Nah, karena PPL 1 ini hanya PBL, maka mungkin Bapak Ibu memastikan apakah modul ajar itu sesuai dengan yang ada di siklus PPL itu. Nah, misalnya seharusnya PPL 1 itu PBL, tapi kemudian ada mahasiswa yang mengunggah PJBL, maka Bapak Ibu berhak untuk kemudian mengembalikan tugas itu ya. Nah, itu yang pertama, penilaiannya bisa langsung di sini, diklik penilaian dan sama di apa namanya di sini sudah tersedia penilaiannya ya. Nah, ini misalnya penilaiannya bisa terlihat Bapak Ibu ya di tempat Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemarin eh, di batch 1 ya karena kita pertama kali perdana form penilaiannya sudah tertanam di LMS. Nah, saya ingin kembali menyampaikan di sini. Nah, di sini kan untuk informasi umum misalnya identitas sekolah ini ada 4 kategori. Nah, kategori 1 ini identitas sekolah, madrasah, tidak ditulis secara lengkap yang terdiri dari bla 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 sampai akhir ini berada pada kategori kurang sekali. Maka nilainya pun hanya 1 dan 2 gitu. Karena di sini kategorinya adalah kurang sekali. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu apa namanya ketika melihat draft RPP-nya atau model ajarnya tidak berada pada kategori kurang sekali, ini silahkan diabaikan saja. Nah, kemudian nomor 2 ini ada pada kategori kurang. Nilainya adalah 3 sampai 5. Nah, kalau misalnya RPP mahasiswa tidak berada pada kategori kurang, maka silahkan abaikan saja. Nah, kemudian ada kategori baik apabila indikatornya itu ada pada penjelasan yang tertera di poin nomor 3. Ini baik. Maka silahkan pilih nilai misalnya 6 di sini. Nah, cukup itu saja Bapak Ibu ya. Nah, ini tidak semua terisi karena ini dia dibagi per kategori. Ada kurang sekali dengan penjelasan di sebelah kiri, ada kurang, dan ada baik, ada sangat baik. Jika misalnya modul ajarnya itu sangat baik, maka silahkan pilih yang ada di kategori yang keempat ini.
Nah, misalkan 9, maka dia akan otomatis terganti. Oke. Bisa terlihat Bapak Ibu di layar Bapak Ibu masing-masing? Nggih, Pak. Lihat. Nggih. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak Terlihat, mesti terlihat. Nggih. Jadi tidak mesti semua ini dinilai Bapak Ibu. Hanya dipilih saja. Apakah dia berada pada kategori kurang sekali, kurang, baik, atau sangat baik. Nah, silahkan kalau berada pada kategori sangat baik, silahkan klik nilainya, maka tersedia dua nilai, 9 dan 10. Gitu. Sama juga dengan yang seterusnya. Ini ada yang kedua itu rumusan kompetensi awal. Nilainya juga sama, terbagi menjadi kategori kurang sekali, kurang, baik, dan sangat baik. Silakan Bapak Ibu pilih di mana kira-kira Bapak Ibu ingin menilai. Jika baik misalnya, pilih di sini dan silahkan diklik angkanya. Nah, gini, begitu seterusnya sampai terakhir ya. Nah, di sini ada berapa kategori di sini? Ada 20 20. Bapak Ibu. Ya, ada 20. 20. Iya, 20 nggih. Nah, terakhir supaya di sini nilainya akan otomatis tersimpan Bapak Ibu, tidak usah dihitung lagi. Nah, silahkan untuk untuk bisa menulis catatan dosen di sini, maka Bapak Ibu harus memastikan semua nilai ini terisi. Nggih. Terisi dulu semua, maka dia baru bisa disimpan. Nggih. Nah, setelah semua ke-20-nya ini sudah terisi nilainya, nah, maka Bapak Ibu silahkan klik di sini. Nah, ini tidak bisa saya kasih catatan dosen karena di sini warnanya masih merah. Pertanyaan terjawab 2 dari 20 gitu. Jadi nggak bisa saya tulis. Tapi kalau semua sudah ditulis, maka ini akan berubah menjadi hijau. Silahkan Bapak Ibu tulis dan simpan nilai. Maka nilai secara otomatis akan tersimpan untuk nilai bahan ajarnya. Gitu. Nah, demikian juga dengan Bapak Ibu Pamong ya, sama penilaiannya. Baik. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada fitur video pembelajaran. Video pembelajaran ini adalah video yang diunggah oleh Bapak Ibu mahasiswa ya. Nah, Wah. penilaiannya ada di sini. G, cara menilainya pun sama dengan yang tadi. Videonya bisa ditonton di sini, ada kembalikan ke mahasiswa jika perlu diperbaiki. Kemudian di sini juga ada, dia sama per kategori. Nah, ini diisi semua, silahkan pilih kategorinya dan pastikan semua sudah ternilai. Di sini ada 18 poin ya. Nah, gitu. Kemudian silahkan tulis di sini. Di sini harus ditulis Bapak Ibu catatannya, baru nilai bisa tersimpan. Nah, kemudian berikutnya PTK. Nah, PTK ini bisa Bapak Ibu nilai kalau diunggah oleh mahasiswa, tetapi nilai yang diambil oleh LMS itu adalah nilai PTK yang ada di siklus terakhir. Kalau K1 berarti ada di siklus PPL yang ketiga. Siklus yang ketiga. Kalau di K2 berarti ada di kegiatan PPL yang kelima. Maka disitulah kemudian nilai PTK itu dimasukkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memasukkan di tiap siklus juga nggak jadi masalah. Nah, yang berikutnya adalah self-assessment. Nah, ini mahasiswa akan mengunggah penilaian praktek mengajar pertama mereka yang berisi pernyataan diri dan foto. Nah, di sini Bapak Ibu dosen dan guru pamong hanya apakah menerima atau menolak. Tidak ada penilaian. Tombolnya hanya ada dua, menerima asesmen itu atau mengembalikan kepada Bapak Ibu mahasiswa ya. Nah, jadi tidak ada penilaian. Nah, berikutnya adalah review. Review ini sama dengan kegiatan peer teaching dan kompre, Bapak Ibu diminta untuk membuat pikon ya. Nah, membuat jadwal pikon mengacu kepada jadwal yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris Prodi. Nah, itu saja Bapak Ibu berkaitan dengan PPL. Nah, tapi satu lagi. Nah, di setiap review itu mahasiswa nanti boleh diarahkan untuk mengisi komentar hadir di saat review itu, di saat Vicon itu. Nah, supaya memunculkan tombol penilaian karena kegiatan diskusi pada saat review itu nilainya masuk ke dalam penilaian kegiatan PPL. Jadi kalau kita rincikan penilaiannya itu ada pada penilaian bahan ajar,
kemudian penilaian video pembelajaran, dan penilaian diskusi di setiap siklus kegiatan PPL, baik PPL 1, PBL, PJBL, P5, dan seterusnya. Nah, maka untuk nilai diskusi silahkan nanti menilai di buka diskusi saja. Nah, di sini akan ada komentar. Nah, komentar mahasiswa. Ini misalnya mahasiswa memberikan komentar, silahkan berikan nilai di sini. Oke. Terlihat Bapak Ibu dari layar Bapak Ibu? Oke. Ya, terlihat jelas. Iya, ini ada nilainya. Oke. Nah, habis itu silahkan berikan komentar balasan. Nah, kira-kira seperti itu saja. Tombol untuk merefresh itu hanya ada di dosen. Oke. Jadi kalau misalkan ada perubahan nilai di tengah jalan oleh guru pamong misalnya, maka di akun mahasiswa dan pamong tidak akan berubah nilai itu, terkecuali di akun dosen itu diklik refresh, ya, refresh nilai. Nah, baru dia terubah. Untuk apa namanya, untuk kontrak belajar, refresh nilai itu hanya ada di akun dosen, Bapak Ibu dosen. Oke, kira-kira itu. Mohon maaf ulun agak cepat karena jam sudah menunjukkan jam 10:05. Oke, Iya, demikian Bu Mayang. akur. Terima kasih. Oke, Terima kasih. kembalikan Ya. kepada Bu Mayang. Terima kasih banyak Pak Husaini Akur, sudah itu akur, mengingatkan bagus. kembali Akur. tentang penggunaan LMS. Ada yang ditanyakan Kak Bapak Ibu atau cukup? Cukup. Cukup, oke, baik. Ya, baik Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih banyak. Guru pamong. Gimana Bu Ina? Pasangan guru pamongnya siapa? Oh, oke, nanti tunggu di jadwal Bu Ina. Oke, ulun share nanti. Oke. Kami Baru tunggu selesai informasinya voting. secepatnya. Pokoknya Oke. itu udah malam Ya, dia anak oke. kan. Ya, baik Bapak dan Ibu. Boleh request kah? Oke, Bapak. Sudah di Nanti plotting ditunggu Pak. Oke, jadwalnya, sudah Pak. di plotting. Oke, tinggal kami share di grup. Siap. Baru selesai voting tadi. Oke. Siap pelaksanaan. Oke, Oke. ya, baik. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Pak Murdan, Pak Febri, Pak Husaini, dan Sama dosen Bu tadi, dan Mayang. dan tentunya Bapak dan Ibu dosen dan guru pamong yang alhamdulillah terima kasih banyak sudah bertahan sampai akhir acara kita pada malam hari ini. Mari kita tutup bersama-sama acara kita pada malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu. Izin keluar Bu lah. Oke, silakan Bu. Keluar ini.